Kalau dinasti Ming punya makam megah di utara Beijing, namanya adalah Shishanling. Dinasti Qing nggak mau kalah dong. Dinasti Qing itu malah punya 2 komplek pemakaman megah yang berada. Satu di timur, namanya adalah Qingtongling, Tong timur ya. Yang satunya adalah Qingshiling, Shi yaitu barat. Di video ini tak bahas tentang Qingtongling dan Qingshiling. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Hari ini Intan mau membahas request Saweria Michael Hendrata yang request tentang pemakaman dari dinasti Ming dan dinasti Qing, yang mana dinasti Ming sudah Intan bahas ya. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang di sini Intan mau ngebahas tentang pemakaman dinasti Qing. Pertama kita kenalan dulu sama Qingtongling. Tong artinya timur, jadi Qingtongling itu artinya pemakaman dinasti Qing yang berada di timur. Qingtongling ini itu letaknya di Dunhua, provinsi Hebei. Ada 5 kaisar dinasti Qing yang dimakamkan di Qingtongling ini, termasuk Kaisar Qianlong, Kaisar Kangxi, Kaisar Sunce, dan lain-lain. Qingtongling ini pada masa dinasti Qing nih ya, luasnya guys 2.500 km persegi. Iya, gede banget. Padahal ya, luasnya kota Surabaya loh guys, 370 km persegi. Jadi Qingtongling ini 7 kali luas kota Surabaya. Tapi pada zaman dinasti Qing itu kayak pegunungan, itu termasuk areanya Qingtongling, dihitung areanya Qingtongling. Sekarang Qingtongling yang dirawat, dikelola pemerintah dan dibuka untuk umum itu cuma 78 km persegi. Ini aja sudah besar loh. Qingtongling adalah kompleks pemakaman yang paling besar, paling terawat, paling lengkap di China. Dan yang ngebikin Qingtongling ini semakin wow, semakin keren, semakin ajaib adalah betapa seriusnya tempat ini dibangun berdasarkan ilmu feng shui tingkat dewa. Bayangin aja, para arsitek, ahli feng shui itu rela jungkir balik supaya Qingtongling ini mendapatkan aliran qi dengan baik. Mereka itu sampai berusaha ngakalin alam, ngatur ulang landscape ya demi feng shui ini. Maksudnya apa Cik Intan? Ngakalin alam, ngatur ulang landscape itu maksudnya apa? Ada 2 gunung. 2 gunung itu menurut feng shui bagus, tapi jarak 2 gunung ini terlalu jauh. Ya diakalin, dideketin dong. Dideketin kayak gimana? Tak jelaskan dari awal ya. Menurut feng shui, 2 bukit pelindung yaitu Qingling. Qingling itu naga hijau, itu berada di kiri. Pai Hu, Pai putih, Hu macan, macan putih berada di barat. Kalau ada 2 gunung ini, itu adalah tempat yang feng shui-nya itu bagus. Hanya saja pas ditemukan sama kaisar dinasti Qing ini cuman jaraknya ini terlalu jauh, sehingga diakalin supaya Qi-nya itu tidak gampang kabur. Solusinya apa? Ngebikin jalan batu dan tanggul buatan untuk menjembatani hubungan mereka, supaya harimau dan naga ini bisa bersatu, bisa mesra, bisa berpelukan. Menurut feng shui ini tempat bagus. Sudah ada 2 gunung, ada sungai mengalir dengan deras nih airnya. Tapi arah alirannya salah. Nah lo, air dalam feng shui itu penting ya, itu menandakan rezeki yang lancar. Tapi kalau mengalirnya itu salah, ya bisa bukan rezeki yang datang, tapi nasib sial yang datang. Mereka itu sampai bela nih ya, ngebangun saluran baru, membendung sungai lama, pokok disulap supaya aliran air sungai itu sesuai dengan feng shui. Yang ketiga, bangunan tidak boleh nyundul langit. Nggak cuma soal tanah, nggak cuma soal air. Tinggi bangunan itu juga harus disesuaikan, harus sopan sama langit. Oke lah, kaisar itu berkuasa di bumi, tapi kaisar pun itu harus tunduk sama kaisar langit supaya Qi-nya itu enak. Sehingga tinggi gerbang, tiang, atap istana itu diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu aliran Qi dari atas.
Intinya Ching Tong Ling itu bukan cuman bangunan yang besar, yang megah, tapi adalah bangunan bersejarah yang paling taat feng shui se-Tiongkok Raya. Bukan cuman Ching Tong Ling doang, Ching Shou Ling juga kayak gitu, taat banget sama feng shui. Sampai alam pun itu dibujuk biar sesuai dengan prinsip energi kosmik. Kalau kaisar pengen seneng ya harus diperhatikan Qi itu mengalir dengan benar. Kalau teman-teman nggak tahu Qi itu apa, pernah tak bahas ya di video kita tentang Feng Shui. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut China Highlight, Ching Tong Ling ini dibangun sejak tahun 1661, sejak Kaisar Sun Ce ini wafat. Kaisar Sun Ce ini bokapnya Kaisar Gangxi. Jadi yang pertama tinggal di Ching Tong Ling ini ya Kaisar Sun Ce itu, karena dia adalah kaisar pertama. Makanya pemakamannya Kaisar Sun Ce ini masih pakai adat Mongol, yang mana dibakar dulu, kemudian abunya itulah yang dimakamkan. Tapi kaisar-kaisar berikutnya itu sudah terpengaruh sama adatnya di etnis Han, sehingga kaisar-kaisar berikutnya itu nggak dibakar, jadi badannya penuh itu dimasukkan dalam peti dan dikubur. Mungkin ya teman-teman yang nol potol tentang sejarah China itu agak bingung dengan nama-nama yang susah-susah, nggak familiar, nggak enak didengerin gitu ya. Ini Intan buatin draft susunan kaisar dinasti Qing yang dimakamkan di timur dan yang dimakamkan di barat. Teman-teman nggak usah ngapalin semua. 3 kaisar yang paling berjasa di dinasti Qing itu Kaisar Gangxi, Yongzheng, dan Qianlong. 3 generasi berturut-turut yang bikin dinasti Qing ini kinclong di masanya. Generasi emasnya dinasti Qing ya di tangan 3 kaisar ini. Tapi anehnya, walaupun mereka sekeluarga, makamnya itu terpisah. Kaisar Gangxi dan Qianlong itu dimakamkan di timur. Tapi Yongzheng malah nyempal di barat. Kok bisa, kenapa? Nanti kita bahas. Meski ini kuburan ya guys ya, teman-teman jangan bayangin ini tempat yang serem, yang horor gitu, enggak ya. Bayangin aja ini adalah villa mewah, ada gerbangnya, ada aula persembahannya, ada patung binatang suci sampai menara rohani. Gaya arsitekturnya Ching Tong Ling ini unik banget, ya dari dinasti Ming, tapi dikasih sentuhan-sentuhan Manchu. Kalau di dinasti Ming itu dominan warna merah dan warna emas, warna kebahagiaan dan kekayaan, iya kan? Nah, di Ching Tong Ling ini mulai dikasih sentuhan warna putih dan warna abu-abu. Nah, highlightnya tentu saja adalah makam Kaisar Qianlong. Makam Kaisar Qianlong di Ching Tong Ling ini itu ada tempat khususnya, yaitu Yiling. Makamnya itu paling mewah, paling wow, dan ya itu wajar ya, karena pada saat Kaisar Qianlong ini memimpin, dinasti Qing itu paling kaya, lagi kaya-kayanya, plus Kaisar Qianlong ini itu hobi desain interior, dia suka dekor rumah. Sehingga pas Kaisar Qianlong itu masih hidup di usia ke-30 tahun, dia sudah mempersiapkan makam untuk dirinya sendiri. Dan itu direnovasi terus-terusan, pokok sesuai sama kesukaannya dia. Makam Kaisar Qianlong, ya Yiling ini ya, itu dianggap makam paling mewah, paling artistik di seluruh dinasti Qing. Saking mewahnya sampai dijuluki satu-satunya kuil Buddha bawah tanah, karena memang ornamen Buddhismenya itu loh keren banget. Mungkin kalau teman-teman pengen konsultasi desain interior, bisa mampir ke Ching Tong Ling malam-malam, siapa tahu ketemu arwahnya Kaisar Qianlong. Ngejawab pertanyaan tadi ya, kenapa kok makamnya Kaisar Qianlong itu nggak jadi satu sama bokapnya? Bokapnya di barat, kenapa dia di timur? Jadi gini, tak jelaskan mulai awal dulu. Mulai dari kakeknya Kaisar Qianlong, yaitu Kaisar Gangxi.
yang mana dia dimakamkan di timur. Penerus Kaisar Gangxi adalah Yongzheng. Kalau teman-teman nonton video Intan tentang anak-anak Kaisar Gangxi, teman-teman akan tahu bahwa Kaisar Yongzheng sama Kaisar Gangxi ini nggak akur. Lah kalau nggak akur, kenapa kok Kaisar Yongzheng yang dijadikan penerusnya Kaisar Gangxi? Kenapa bukan anak-anaknya yang lain? Lah wong Kaisar Yongzheng ini naik tahta itu karena kontroversial loh. Ada spekulasi yang bilang kalau dia itu ngebikin surat wasiat palsu, yang mana mestinya yang jadi kaisar itu bukan dia. Seru ini guys, pertikaiannya anak-anaknya Kaisar Gangxi ini seru. Perebutan tahta paling epik dalam sejarah China menurut Intan nih ya ini anak-anaknya Kaisar Gangxi ini sampai ngebikin 2 geng saling bunuh-membunuh. Ini wes bener-bener Game of Thrones versi dinasti Qing. Teman-teman lihatin, Intan pernah bahas kok, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut spekulasi yang beredar, Kaisar Yongzheng itu dimakamkan di pemakaman barat karena dia nggak akur sama bokapnya, yaitu Kaisar Gangxi. Menurut cerita rakyat, yang nggak ada buktinya itu kayak gitu. Tapi menurut catatan sejarah yaitu Shi Zhongxian Huangdi Shelu, Kaisar Yongzheng itu menolak dimakamkan di pemakaman timur karena tanahnya itu mengandung pasir dan batu, yang mana itu nggak baik menurut Feng Shui. Makanya dibangunlah lokasi baru yang berada di barat. Kaisar Yongzheng adalah kaisar pertama yang dimakamkan di barat alias dimakamkan di Qingshi. Lah terus anaknya Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Zhenlong kenapa dimakamkan di timur? Kok sama dengan kakeknya? Soalnya awalnya Kaisar Zhenlong ini mikir kalau misalkan dia dimakamkan di barat, terus keturunan-keturunannya juga dimakamkan di barat, itu nanti yang timur bakal terbengkalai nantinya. Sehingga Kaisar Zhenlong itu memutuskan supaya dia dimakamkan di timur bareng sama kakeknya, dan dia menyuruh keturunannya untuk dimakamkan di barat. Ya, orang zaman dulu kan niat kan patuh-patuh tuh ya sama leluhurnya. Makanya ya udah akhirnya keturunannya Kaisar Zhenlong itu akhirnya dimakamkan di barat di Qingshi bareng sama bokapnya Kaisar Zhenlong. Sayang ya, sejarah itu tidak terlalu manis. Pada tahun 1928, makamnya Kaisar Zhenlong ini dibongkar oleh panglima perang yang namanya adalah Sun Tianying. Sehingga emas, giok, harta-harta yang ada di pemakaman itu diangkut. Bahkan rambut dari Permaisuri Cixi itu dipotong dan dijual guys. Gila, ini kalau Ibu Suri Cixi ini arwahnya bisa bangun, bisa disumpahin itu orang. Sekarang kita masuk ke Qingshi, makam dinasti Qing yang berada di barat. Ini makamnya letaknya di Yi County atau di provinsi Hebei. Makam ini itu lebih kecil, lebih sepi daripada Qingtongling, tapi ya tetap megah. Seperti yang Intan bilang di awal, Kaisar Yongzheng adalah kaisar pertama yang dimakamkan di sini. Kemudian keturunan-keturunan dari Kaisar Zhenlong. Ini semestinya 11-12 ya sama Qingtongling. Feng Shui-nya itu yo mirip mampus. Sangat diperhatikan bener-bener. Di sini juga kan tata kelolanya juga mirip-mirip lah sama Qingtongling sana. Menurut UNESCO World Heritage Center, Qingshi ini dibangun pada tahun 1730. Yang mana arsitekturnya Qingshi ini lebih sederhana daripada Qingtongling, tapi ya tetap elegan. Di sini dimakamkan Kaisar Tao Guang, Kaisar Guangxi, Kaisar Shenfeng, yang mana itu keturunannya Kaisar Zhenlong semua ya. Tentang Kaisar Guangxi. Kaisar Guangxi ini meninggal di usia ke-37 tahun karena sakit. Tapi pada saat itu masyarakat itu curiga, dia kaisar kelihatannya sehat-sehat kok meninggal di usia yang sangat muda banget, iya kan, 37 tahun loh. Padahal ya namanya kaisar, makanan itu pasti dijaga. Tapi ya polisi zaman dulu tuh kalau menginterogasi keluarga kerajaan itu ya nggak kayak interogasi maling ayam ya. Pokoknya keluarga kerajaan bilang karena sakit, ya udah sejarah itu nulis Kaisar Guangxi ini meninggal karena sakit. Tapi karena penuh tanda tanya, akhirnya pada tahun 2008
diotopsi Kaisar Guangxi ini, dan di tubuhnya Kaisar Guangxi terdapat arsenik dalam jumlah yang sangat banyak, 2000 kali di atas batas normal, sehingga kemungkinan besar Kaisar Guangxi ini bukan karena sakit tapi karena diracun. Diracun sama siapa? Tersangka utamanya adalah Ibu Suri Zexi. Kalau teman-teman pengen tahu kisahnya Kaisar Guangxi dan Ibu Suri Zexi, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. FYI ya guys ya, Qing Tongling dan Qing Shiling ini bukan satu-satunya kaisar makam dinasti Qing yang ada di China. Ada lagi makam kaisar dinasti Qing, ada 4 gitu ya, yang bukan di Qing Tongling sama Qing Shiling, dan tapi 4 itu tidak seberapa terkenal, kecil-kecil. Mungkin ini adalah makam dari kaisar sebelum Kaisar Sunzi. Perlu teman-teman ketahui, orang-orang Tiongkok kuno itu sangat memperhatikan makam leluhur, karena dipercayai kalau makam leluhurnya itu bagus, keturunan-keturunannya itu akan mendapatkan rezeki. Makanya makam-makam etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu banyak yang mahal mampus. Intan pernah bahas kenapa makamnya etnis Tionghoa itu besar-besar. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ternyata ya guys ya, nggak kaisar, nggak pengemis, endingnya itu sama semua ya, kuburan. Ya cuman satunya itu dikubur pakai batu kiok, satunya pakai batu kali. Bedanya cuman itu. Meski Qing Tongling dan Qing Shiling itu sempat terusik sama perampok, tapi ya sekarang dua makam itu bisa menjadi tempat wisata yang dikunjungi oleh turis-turis. Tapi kalau teman-teman mau ke sini, ini tempatnya tidak dilewati kendaraan umum. Jadi teman-teman siapkan budget untuk taksinya, mungkin untuk sewa mobil, Titi itu kayak Grab gitu ya di sana, atau private tour. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.